Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Najma Pratiwi dari kelas PAI 4B dengan NIM 2223210041. Baiklah, saya akan menjawab kembali jawaban dari UTS saya, mata pelajaran pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Nomor 1, menurut saudara bagaimana hubungan konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tujuan dan standar kompetensi? Jelaskan. Hubungan konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tujuan dan standar kompetensi itu sangat erat. Karena Al-Quran Hadis menjadi sumber utama ajaran Islam. Dengan mempelajari Al-Quran Hadis, membantu peserta didik untuk memahami isi Al-Quran dan Hadis, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan akhlak mulia. Hal ini agar terpenuhinya standar kompetensi Al-Quran dan Hadis, yaitu kemampuan membaca, memahami, dan menghafal ayat Al-Quran, memahami asbabun nuzul dan makna kandungan Al-Quran, dan kemampuan memahami serta menerapkan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang silabus, TP dan ATP, dan kurikulum, serta bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Silabus adalah rencana pembelajaran yang memuat gambaran umum mengenai mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. TP, tujuan pembelajaran, yaitu rumusan yang menjelaskan capaian pembelajaran yang diharapkan diraih oleh peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pembelajaran. ATP, alur tujuan pembelajaran, yaitu uraian lebih rinci mengenai TP yang memuat urutan pembelajaran, materi, metode, dan penilaian. Dan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang berisi tujuan pendidikan, isi, bahan, metode, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman. Hubungannya, silabus, TP, dan ATP merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sekolah dan guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Silabus menjadi acuan dasar penyusun TP dan ATP. TP diturunkan dari silabus, memuat rumusan capaian pembelajaran yang lebih spesifik. Dan ATP dikembangkan dari TP yang memuat lebih rinci lagi mengenai kegiatan pembelajaran. Dan kurikulum menjadi landasan bagi penyusun silabus TP dan ATP. Alasannya, karena kurikulum disusun oleh pemerintah untuk menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun silabus TP dan ATP. Kemudian silabus disusun oleh sekolah berdasarkan kurikulum yang berlaku untuk menyusun TP dan dikembangkan lagi secara rinci kegiatan pembelajarannya di ATP. Nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang model dan metode, serta apa hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar menjadi proses belajar pada diri peserta didik dalam upaya untuk mencapai tujuan. Model pembelajaran dan metode pembelajaran ini saling melengkapi. Model menjadi dasar bagi pemilihan metode pembelajaran yang tepat, dan metode pembelajaran merupakan cara untuk mewujudkan model pembelajaran dalam praktik. Karena model pembelajaran menjelaskan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Nomor 4, apa perbedaan sumber dan media, serta bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik
untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan media belajar adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Sumber dan media pembelajaran saling berkaitan dan melengkapi dalam proses belajar mengajar. Sumber pembelajaran merupakan bahan baku yang diolah dan disampaikan melalui media pembelajaran. Karena sumber pembelajaran memberikan informasi dan pengetahuan yang akurat, dan media membantu peserta didik untuk memvisualisasikan konsep dan info yang abstrak. Nomor 5, apa yang kamu ketahui tentang alat peraga dan bagaimana hubungannya dengan penilaian siswa? Jelaskan dengan alasan. Alat peraga adalah benda-benda atau media yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah dan menarik. Alat peraga dapat berupa benda nyata, gambar, model, simulasi, atau media lainnya. Alat peraga memiliki hubungan yang erat dengan penilaian siswa. Karena alat peraga dapat digunakan untuk menilai pemahaman peserta didik, dengan cara guru dapat menggunakan alat peraga untuk menanyakan pertanyaan kepada peserta didik dan menilai seberapa baik mereka memahami materi pelajaran. Alat peraga juga digunakan untuk menilai keterampilan peserta didik. Dengan cara guru dapat menggunakan alat peraga untuk memberikan tugas kepada peserta didik dan menilai keterampilan mereka. Dan alat peraga juga digunakan untuk menilai kreativitas peserta didik. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.